bensinnya yang keluar ke injektor dia kotor. Nah, kayak gini. Nah, ini kotor sekali. Wah, ini sih bisa hidup, cuma starternya panjang. Ya ngegas nih, RPM nih. Wow, gas terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat HPdia. Masih dari bengkel kesayangan kita yang tak bosan-bosannya berbagi informasi untuk kita semua tentang bagaimana menambah pengetahuan tentang otomotif di Indonesia. Masih dengan Mas Hardi, ada Mas Tri dan yang lainnya, termasuk di sini ada Mas Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tobek dan Sobat HPdia. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, Mas Nova. Jarang ketemu kita ya Mas Nova ya? Iya Pak. Udah beberapa dekade. Baik, Mas Nova. Ya gimana Pak? Kemarin kita sudah ngebahas beberapa hal baru di bengkel kita ya. Ya. Di sini kan sekarang sudah menerima brand di luar Nissan dan Datsun ya. Ya. Yang injeksi gitu ya? Ya. Garis bawahnya gitu ya? Ya. Yang injeksi. Jadi Sobat MPD yang ada di Yogyakarta sekitar, yang ada kendala dengan mobil Suzuki, Honda, apa lagi? Toyota, Mitsubishi, terus, gitu ya? Ya, Mitsubishi. Apa lagi? Hyundai ya. Nah, silakan datang ke bengkel AHA Motor. Bersama kawan-kawan di sini akan kita coba mencari kita coba ini, kita coba apa? Memberikan solusi keluh kesah teman-teman. Siap, baik, Mas Bapak. Yang penting nggak susah-susah. Nah, ada permintaan. Oh iya Pak, rata-rata kalau datang pasti susah-susah. Susah-susah ya. Tapi kan kalau ada waktu bisa diselesaikan ya. Iya. Yang nggak enak itu buru-buru itu. Buru-buru waktunya. Iya, benar. Baik, Sobat Pedia, ini ada pekerjaan dari Mas Nova nih. Mungkin bisa kita share ya, apa yang sedang dikerjakan oleh Mas Nova, sebabnya apa datang ke sini mobil customer ini, dan diawali kasusnya apa. Oke, baik Mas Nova, bisa diceritakan sedikit Mas Nova? Ini mobilnya Datsun. Oke. Nah, ini yang saya pegang adalah pompa bensin. Pompa bensin. Nah, atau orang bilang protak. Oh, ya. Jadi ini awalnya dia mogok Pak di jalan. Oke. Dia mogok di jalan. Kebetulan waktu menjelang petang ya. Oh. Nah, jadi kita mencoba untuk mengusahakan mobil nyala dulu biar sampai pelanggannya sampai rumah dulu. Oh, berarti ini mogok di sebelum ke rumah berarti ya, belum sampai rumah nih ya? Oke. Ini berarti ditelepon langsung meluncur nih? Ya, langsung meluncur. Insya Allah langsung meluncur. Layanan emergency berarti dari motor. Baik, itu nomor layanan layanan calling aja ke ini yang sudah tertera ya Pak ya. Di bawah ini? Ya. Di bawah nggak ada Pak. Ya, pokoknya itu nomornya admin lah. Oke, berarti itu bisa digunakan untuk kalau kita ada kendala di sekitar Jogja ini ya? Ya. Oke, baik Sobat Pedia. Baik, lanjutkan Mas Nova. Nah, jadi setelah kita cek-cek ternyata di-scan bagus. Oke. Nah, ini dia kendalanya di sini Pak. Oke. Dia bensinnya yang ini yang keluar ke injektor dia kotor. Nah, kayak gini. Nah, ini kotor sekali. Wah, ini. Ya Allah. Tuh, Sobat Pedia. Nah, ini yang menyebabkan bensinnya nggak lancar. Alhasil dia nggak mau menyala. Nah, ini yang sering terjadi ini Pak. Pompa bensin kotor, kemudian bensin nggak naik sampai ke injektor, dia nggak bisa nyala. Tapi kan dan kedetek nggak bisa. Di scan apa ini hasilnya apa? Nggak ada. Berarti ininya nggak hidup? Nggak hidup. Tiba-tiba mati. Check engine. Ya, ini bedanya kalau Grand Livina L10, L11 kan kadang biasanya masuk air gitu kan. Oh iya, gara-gara ini ya. Kalau ini kan nggak ada. Oh. Jadi dia pure kotor. Biasanya dari sini Sobat Pedia. Ya, dari sini. Ya, kalau dia nggak minim masuk. Oh, karena nggak ada cekungannya ya. Kalau di Grand Livina ada cekungan ya. Ya. Nah, itulah yang Berarti air tidak ditemukan. Air nggak ditemukan, memang nggak ditemukan. Cuma kotor sekali kotor itu. Sekali. Ya. Baik. Apalagi modelnya yang saringannya ini, Pak. Nah, ini nggak usah saya buka ya, Pak ya. Oke. Nah, ini saringannya yang ini, Pak.
Nah ini dia cenderung lebih kasar daripada punyanya yang L10. Nah itu sobat dia. Nah dia modelnya kayak gini. Nah kalau di biasanya di yang paling sering aja ya di Grand Livina dia ini yang paling bawah. Terus kemudian di dalamnya masih ada saringannya lagi. Nah itulah mengapa juga pembersihan cleaning full pump itu jarang bisa direkomendasikan untuk berkala juga. Oke. Tapi berkalanya agak tinggi. Kasus mobil ini berarti gimana? Sudah Ya, lama sekitar tidak? 40 ribuan. Ini kan kilometernya juga lumayan tinggi kan, lumayan tinggi. Oke, berarti Gitu. untuk 40.000 kilometer kita Ya. harus melakukan pembersihan. Cleaning disarankan. Disarankan. Nah, kalau tadi kan gejalanya adalah mogok ya, mogok dan apa namanya harus memanggil Ya, mekanik lah ya, teknisi lah ya untuk menyelesaikannya. Nah, itu kalau darurat tidak ada ditemukan teknisi, apa yang harus dilakukan dengan hal seperti ini? Gini Pak, untuk mendeteksi ini ya, kalau kita ada berada di jalan ya, Ya. memang ini kadang-kadang mengecoh. Oh. Mengecohnya gimana? Ya. Kita sudah mengasihkan tips, kok mobil nggak bisa nyala, padahal sudah di starter bisa cranking. Mungkin kalau sobat HP dia belum tahu cranking itu apa, cranking itu adalah mesinnya mau berputar, istilahnya Ya, gitulah. ya. Mau cengeng, Oke. atau Mas Hardi bilang cengenges gitu. Cengengesan. Kalau mesinnya mau cengengesan, berarti dia mesinnya masih mau berputar. Nah, kemudian tinggal dicari dari segi bensin atau pengapiannya. Nah, dari gampangnya kalau kita on, biasanya kedengaran bunyi dari si pompa, dia bunyi nging gitu. Oh. Nah, itu berarti pompanya masih mau nyala, masih mau memompa. Nah, kenapa kau bisa mengecoh? Ya karena ini tadi. Dia pompanya menyala, tetapi yang disemprotkan dia kotor. Kurang atau Ya kurang bisa. Kurang. Kurang bisa karena apa? Dia tersumbat di sini. Akhirnya kotor, suplainya yang ke depan dia berkurang. Akhirnya mobil susah nyala atau bahkan sampai di injektornya buntu. Oh, sampai ke depan ya? Iya. Biasanya di injektor relnya sini. Nah, ini kebetulan sudah saya bersihkan ya. Tadi Sama kotor yang nih. ini. Tadi kotor. Injektornya Dari dilepas ya sininya. Mas Nopan. Nah, ini mau kita tes kalian Pak kondisinya. Kan sudah dibersihkan. Oke. Tinggal kita tes ke alat tester. Tes ya? Baik. Terus mumpung kita lagi ada ini di sini juga alhamdulillah ada alat yang bisa membantu kendaraan motor. Apakah kualitasnya masih bagus gitu ya Mas ya? Iya, semprotannya apakah masih bagus atau tidak? Karena sebelumnya kan kotor ya Pak ya. Nah, tidak menutup kemungkinan dia dalamnya tersumbat Pak. Oh. Bisa jadi ngobos iya, benar ya. atau malah buntu. Betul. Baik Sobat Apedia, mobil-mobil yang Anda miliki sekarang ini apapun mereknya silakan bergabung dengan layanan di AHA Motor Yogyakarta di dekat Terminal Jombor ya. Ya, Nah, nanti silakan cek di Google Map kata kuncinya AHA Motor ya. ya. Bengkel AHA Motor. Terus nanti dapat hadiah. Dapat hadiah. Karena ada kata kuncinya. Oke, nah ini di tes 1 nih Mas Nop. 3 ya? 3 Pak. Langsung 3 ya? Karena 3 silinder kan. Oke. Ini sebelum dites apa yang bisa dijelaskan nggak ke Sobat Apedia alatnya ini apa, terus cara ngukurnya seperti apa gitu bisa? Nah, ini bisa Pak. Oke. Ini kan ya cuma injektor sih sebenarnya. Tes injektor. Ya, dia berfokus ke pengetesan injektor sama pembersihan. Oh, sekarang pembersihan juga nih? Ya, pembersihan kalau yang di sini. Di sini kan ultrasonik. Oh, ada Gunakan ultrasoniknya. Sobat Apedia sudah ada ultrasoniknya nih. Jadi yang buntu-buntu bisa dibersihkan ya? Iya. Nah, Sobat Apedia. Jadi kasih listriknya juga nih. Jadi ini semacam alat simulasi juga. Simulasi ya. Berarti nanti yang kita ukur yang mana? Apa yang mau kita ukur nih? Nah, ini Jelasin yang dulu dong. pertama pengecekan dari semprotannya dulu, Pak. Oke. Nah, ini kan nomor 2. Oke. Nomor 2 itu adalah idling test Oh, atau idling test idle. nih, Sobat Apedia.
Nah ini Kita nomor 2 nih ya. idle. Oke. Idle test. Kemudian kita ini pilih dulu dari voltasenya. Rata-rata mobil kan 12 volt. 12 volt. Oh. Nah ini baru start dulu. Nah baru dia naik. Nah ini kan tekanan pompa ya, kita sesuaikan sama standarnya mobil. Nah kita up ini tekanannya, yang ini Pak, bawah ini Pak. Oh. Nah kita up kan sampai dia ke angka 4. Oh. Nah Itu standarnya tuh. ya standar. Beda-beda mobil. Sejauh ini rata-rata 4 ya Pak ya. Heeh. Nah ini kan Ini gimana? Ini kan Idle ada test. pengkabutan nih. ya dia pengabutan. Ini masih bagus. Oh, nggak ada yang bocor Ya berarti? nggak ada bocor. Nggak ada yang mampet. Nggak ada yang mampet. Dia masih lancar. Kemudian coba kita untuk mempercepat aja ya. Ah. Kita coba yang medium, Oh, medium speed ya. lebih kencang. Ini ceritanya lagi ngegas ini. Ya lagi RPM-nya lebih naik nih. gas. Nah. Oh. Nah kalau mau lihat simulasinya ada di sini. Mana? Akselerasi. Oh, akselerasi nomor 5. Nah dia dari Ngegas pelan sampai kemudian sampai ke tinggi. Oke, nah kita coba lihat RPM-nya gimana. Ya ngegas nih, naik gas nih RPM nih. Wah. Gas terus. Nah terus untuk kemudian untuk pengecekan ininya jumlah volume yang yang dikeluarkan. yang dikeluarkan Sama dan seharusnya tidak, kan ya? sama. Oke. Ya. Kita nomor. Yang mana? Yang ini ditutup dulu, Oh. baru kita pakai yang ini aja. Value test Oh, nomor value test 10, nomor 10 ya. yang high speed sekalian. Oke. Biar cepat. Biar cepat kelihatan. Sudah sampai mana gitu ya? Iya. Terus dia. Nah itu kan mau 10 mili sama yang sana. Nah, nanti kita stop di area 20 ya. 20 ya. Biar kelihatan. Ini yang ketiga, ini yang tabung 3 ya. 1 2 3 ya. Ya. Ini 1 2 3. 3. Oke. Kita mau matikan dia di apa? Off di 20. Ya. Nanti akan kelihatan mana yang kalau rata berarti Kalau bagus. rata masih bagus. Oh. Ya kalau perbedaan sedikit lah harusnya. Nah ini udah berhenti sendiri. Oke. Nah dia kan 20 kurang sedikit ya Pak ya. 20 kurang sedikit. Ya yang sana juga sama. Oh. Yang sebelah yang tengah. Sama ya? Ya ukurannya? sama. Oh, oke. Dia ada di berapa itu? 10, 1, 2, 3, Kurang 2. 4, 18 berarti ya? Iya sekitar 18-an. 18 semua sama. Baik. Nah gitu Pak. Berarti ini aman ini? Aman, dia masih bagus injektornya. Nah nanti itu kan sudah dibersihkan, tinggal kita pasang, tes jalan. Insya Allah sembuh. Berarti Nah, untuk permasalahannya itu bukan masalah di injektor ya, tapi baru cukup di masalah di apa Di namanya di pompa. ya. Nah, tetapi Hah? di sini tadi kan juga kotor. Oh. Nah, itu yang menyebabkan susah untuk nyala. Oke. Nah, kondisi dari bensin sama saringan yang kotor itu juga bisa menyebabkan si pompa cepat rusak. Karena filternya yang mampet, Iya. otomatis bensin suplainya kan berkurang. Ah, Nah, benar. otomatis dia putarannya kosong kan. Betul. Nah, lebih panas, akhirnya dia cepat mati, cepat nyala. Nah, untuk proses seperti ini, apakah kita menunggu mobil mogok atau ada jangka waktunya untuk sampai ke pembersihan Nah, injektor? ini kalau masalah seperti itu, kan saya bilang bisa saya katakan masuk ke servis berkala ya. Yang tapi berapa? berkalanya kan yang saya bilang tadi ya 40.000 lah paling tidak. Paling tidak dicekkan pompanya, dibersihkan. Buat Itu sudah pengecekan. termasuk ke injektor kah atau hanya pompa saja? Angka baiknya kalau dibongkar pompanya itu sekalian kalau mungkin ruang bakar ya, Oke, ruang bakar ya. nanti dibersihkan Injektor. injektornya juga, dicek semuanya. Oke. Gitu. Tapi kalau mau cleaning full pump, cleaning pompa bensin, ya itu nggak jadi masalah buat pengecekan kan, buat berjaga-jaga kan, Iya. buat berjaga-jaga agar tidak mogok di jalan. Baik. Nah, atau gini. Mungkin yang bisa merasakan adalah pemilik mobil sendiri. Ya.
kalau selama bertahun-tahun kok belum pernah cleaning, ya sekali-sekali cleaning lah dibersihkan. Nanti kan sudah mengetahui nih, oh dulu pernah saya cleaning, berarti besok-besok nggak usah, nggak masalah, besok-besok masih aman. Baik Sobat HPDIA, Mas Nova sudah menjelaskan bagaimana proses proses yang harus dikerjakan oleh Mas Nova terhadap kendaraan customer yang mogok. Yang sebenarnya bisa dianalisa awalnya dari kotornya pompa bensin. Tapi tidak ada tidak ada salahnya juga kalau kita melakukan pengecekan ke pompa bensin sama injektor. Iya, alhamdulillah injektornya normal. Ukurannya juga yang dikeluarkan sama. Terus pengabutannya juga bagus ya? Bagus. Oke. Baik, apa saran dari Mas Nova untuk Sobat HPDIA semua? Sarannya adalah untuk menanggulangi untuk menanggulangi mogok di jalan. Nah, itu pengecekan kayak servis itu perlu. Terus kemudian pompa bensin jangan diremehkan karena dia kan nyawanya sebenarnya. Nyawa dari asupan bensin. Kalau nyawanya dari percikan kan busi sama koil. Itu. Nah, sekiranya kalau misalnya si pemilik mobil lama belum ini, wah saya udah pernah cleaning kurang bakar, udah pernah ini servis terus. Nah, tapi melupakan dari si cleaning full pump tadi. Nah, servis selanjutnya mungkin bisa lah dijadwalkan buat cleaning full pump untuk perawatan. Bisa memperpanjang dari umur pompa bensin juga. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Nova. Melanjutkan kembali pekerjaan. Oh iya, ini ada satu lagi Pak. Gejala dari pompa bensin itu kadang-kadang susah nyala atau starter panjang, itu bisa jadi dari area pompa bensin. Itu ada yang namanya ini Pak. Nah, ini kalau biasanya kotor kayak gini terus kemudian bisa jadi ada air juga. Itu kan pasti juga karat. Mungkin pompanya masih nyala dengan bagus, masih bunyi, bunyi gitu. Akan tetapi di sini ada regulator, Pak. Nah, dia yang berfungsi sebagai untuk menahan tekanan pompa bensin. Nah, jadi biar nggak turun, tekanannya langsung di 4. Nah, ini kalau kotor terus, nggak ada pembersihan atau perawatan berkala, dia bisa jadi juga tersumbat kotoran. Dia bisa jadi macet juga. Nah, kalau dia sudah rusak, dia turun, ngedrop. Turun berarti nggak bisa starter tuh? Nggak bisa hidup? Masih bisa hidup, cuma starternya panjang. Nah, kadang-kadang orang menganggapnya susah starter gitu. Susah starter itu ternyata bisa juga dari regulator yang sudah mulai bermasalah nih ya. Terima kasih Mas Nova. Siapa? Sama-sama. Lanjutkan kembali pekerjaan biar kendaraan dari customer bisa selesai hari ini, ya kan? Dan customer bisa bahagia, bisa mengendarainya kembali, ya kan? Biar punya rasa aman buat mengendarai mobilnya sendiri. Iya, betul. Karena sudah diservis dengan yang terbaik. Oke, baik. Terima kasih Mas Nova. Siapa? Sama-sama Pak. Mudah-mudahan membantu buat teman-teman HPDIA. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.